Alhamdulillah kita bersua kembali bersama saya Saddam Hussein, yang di kesempatan ini akan menyampaikan pengabaran tentang banyaknya para TKW Indonesia yang hilang yang tidak diketahui rimbanya alias menghilang tanpa jejak. Ayo langsung saja kita simak pengabarannya bersama-sama berikut ini. Di berbagai pelosok Indonesia, kisah-kisah tentang tenaga kerja wanita, TKW, yang mengadu nasib ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, kerap diwarnai dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, tak sedikit dari mereka yang kemudian hilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga dalam penantian dan ketidakpastian yang panjang. Salah satu kisah yang mencuat adalah tentang Siti Halimah, TKW asal Karawang, Jawa Barat. Pada tahun 2009, Siti berangkat ke Arab Saudi melalui sebuah agen penyalur tenaga kerja dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Namun, setelah beberapa waktu, komunikasi dengan keluarga terputus. Selama 12 tahun, keluarganya tidak menerima kabar apapun darinya. Hingga pada tahun 2021, sebuah video yang menampilkan Siti dalam kondisi memprihatinkan viral di media sosial. Ternyata, selama itu, Siti mengalami penyiksaan dan disekap oleh majikannya di Arab Saudi. Kisah serupa dialami oleh Charmi binti Ilyas, TKW asal Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1988, Charmi berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun, setelah beberapa tahun, komunikasi dengan keluarga terputus. Selama 31 tahun, keluarganya tidak mengetahui keberadaannya. Baru pada tahun 2019, dengan bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Riyadh, Charmi berhasil ditemukan di sebuah desa di Provinsi Qasem, Arab Saudi. Selama itu, Charmi bekerja pada majikan yang sama tanpa pernah pulang ke Indonesia. Tidak hanya itu, Wiwi, TKW asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, juga mengalami nasib serupa. Pada tahun 2010, Wiwi berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah beberapa bulan, komunikasi dengan keluarga terputus. Selama 13 tahun, keluarganya tidak mengetahui keberadaannya. Hingga pada tahun 2022, melalui platform media sosial TikTok, video yang menampilkan Wiwi viral dan akhirnya keluarganya dapat berkomunikasi kembali dengannya. Kisah-kisah di atas hanyalah sebagian dari banyaknya TKW Indonesia yang hilang tanpa kabar di Arab Saudi. Berbagai faktor seperti penyiksaan, penyekapan, hingga perbudakan modern menjadi penyebab hilangnya para pahlawan devisa ini. Keluarga di tanah air hanya bisa berharap dan berdoa agar anggota keluarga mereka yang bekerja di luar negeri dapat kembali dengan selamat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap TKW yang bekerja di luar negeri. Peran pemerintah, agen penyalur tenaga kerja, serta masyarakat sangat krusial dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para TKW. Selain itu, kesadaran akan hak-hak sebagai pekerja migran juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat melindungi diri dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam tentang upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk melindungi TKW Indonesia di luar negeri, serta bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam membantu menemukan dan menyelamatkan mereka yang hilang. Setiap tahun, ribuan wanita Indonesia berangkat ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi, dengan harapan mengubah nasib. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menghilang, terputus dari keluarga, dan bahkan menjadi korban eksploitasi. Berbagai pihak telah berusaha mengatasi permasalahan ini, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, LSM, hingga individu yang peduli terhadap nasib para tenaga kerja wanita, TKW. Yang pertama sobatku,
Peran pemerintah dalam melindungi TKW. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap TKW di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain: moratorium pengiriman TKW ke Timur Tengah. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium, penghentian sementara, pengiriman tenaga kerja ke 19 negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Keputusan ini diambil setelah banyaknya kasus kekerasan dan hilangnya pekerja migran. Namun, banyak yang tetap berangkat melalui jalur tidak resmi, yang justru meningkatkan risiko mereka menjadi korban perdagangan manusia. Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, dan Konsulat Jenderal RI, KJRI. KBRI di Riyadh dan KJRI di Jeddah memiliki peran penting dalam membantu para TKW yang menghadapi masalah. Mereka menerima laporan dari keluarga di Indonesia dan berusaha menelusuri keberadaan TKW yang hilang. Salah satu contoh adalah kasus Charmi binti Ilyas yang ditemukan setelah 31 tahun hilang. Aplikasi Safe Travel. Kementerian Luar Negeri meluncurkan aplikasi Safe Travel yang memungkinkan WNI di luar negeri melaporkan masalah yang mereka hadapi. Dengan aplikasi ini, TKW dapat menghubungi pihak berwenang jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, peran LSM dan komunitas peduli TKW. Beberapa LSM dan komunitas juga aktif membantu TKW yang hilang atau mengalami eksploitasi. Migrant Care. Organisasi ini fokus pada advokasi hak-hak pekerja migran. Mereka sering membantu melacak keberadaan TKW yang hilang dan memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan. Jaringan relawan di Arab Saudi. Banyak relawan di Arab Saudi yang berperan dalam membantu TKW yang terlantar atau mengalami penyiksaan. Beberapa dari mereka adalah mantan TKW yang kini aktif membantu sesama. Media sosial dan komunitas online. Media sosial seperti TikTok, Facebook, dan WhatsApp menjadi alat penting dalam menemukan TKW yang hilang. Banyak keluarga berhasil menemukan kembali anggota mereka melalui video atau foto yang diunggah oleh orang-orang baik hati di Arab Saudi. Yang selanjutnya, peran teknologi dalam pencarian TKW yang hilang. Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru dalam melacak TKW yang hilang. Berikut beberapa cara teknologi membantu. Viralnya video dan foto. Seperti kasus Wiwi dari Bandung Barat yang ditemukan setelah 13 tahun hilang berkat video TikTok, banyak TKW lain juga ditemukan dengan cara serupa. Pelacakan melalui nomor identitas dan paspor. Pemerintah bekerja sama dengan otoritas di Arab Saudi untuk menelusuri keberadaan TKW berdasarkan data imigrasi. Penggunaan GPS dan aplikasi chat. Beberapa TKW yang masih memiliki akses ke internet dapat membagikan lokasi mereka melalui aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram, sehingga keluarga bisa membantu melacak keberadaan mereka. Berikutnya, kisah harapan ketika yang hilang ditemukan. Banyak kasus TKW yang hilang akhirnya berhasil ditemukan setelah bertahun-tahun berpisah dari keluarga. Kentonia, Yuli, TKW asal Indramayu. Yuli berangkat ke Arab Saudi pada 2005 dan hilang kontak dengan keluarganya sejak 2007. Pada tahun 2020, keluarganya menemukan sebuah video viral di Facebook yang menunjukkan seorang wanita mirip Yuli yang tinggal di Riyadh. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu benar Yuli yang telah bekerja tanpa henti selama 15 tahun. Dengan bantuan KJRI, ia akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Siti Nurjana, TKW asal NTB. Hilang selama 20 tahun, Siti akhirnya ditemukan di Madinah setelah seorang pengguna TikTok mengunggah videonya. KBRI segera turun tangan dan membantunya kembali ke tanah air. Kesimpulan bagian kedua. Meskipun banyak tantangan dalam melindungi TKW, di luar negeri, berbagai upaya terus dilakukan,
untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, masih ada ribuan TKW yang belum diketahui nasibnya. Teknologi, advokasi dari berbagai organisasi, serta dukungan dari masyarakat menjadi harapan terbesar dalam menemukan mereka yang masih hilang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam tentang penyebab utama hilangnya TKW dan bagaimana regulasi internasional dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Seiring berjalannya waktu, banyak keluarga yang kehilangan harapan untuk menemukan kembali anggota keluarga mereka yang menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Mereka telah menghubungi agen penyalur tenaga kerja, melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, bahkan menyebarkan informasi melalui media sosial, tetapi hasilnya sering kali nihil. Ada berbagai alasan mengapa begitu sulit melacak keberadaan TKW yang hilang, mulai dari kurangnya dokumentasi hingga keterbatasan hukum yang menghambat upaya pencarian. Yang pertama, penyebab utama hilangnya TKW di Arab Saudi. Perdagangan manusia dan jeratan mafia TKI ilegal. Salah satu penyebab utama hilangnya TKW adalah praktik perdagangan manusia. Banyak TKW berangkat melalui jalur ilegal tanpa dokumen resmi, sehingga mereka tidak tercatat dalam sistem pemerintah. Begitu mereka tiba di Arab Saudi, sebagian besar langsung dibawa ke rumah majikan tanpa bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dijual dari satu majikan ke majikan lain, membuat pencarian menjadi semakin sulit. Penyitaan paspor dan identitas oleh majikan. Banyak majikan di Arab Saudi menyita paspor dan dokumen penting lainnya dari pekerja mereka, menjadikan mereka tidak memiliki identitas secara hukum. Jika seorang TKW ingin melarikan diri atau melaporkan kekerasan, mereka tidak dapat melakukan apapun karena tidak memiliki dokumen untuk membuktikan siapa mereka. Hal ini memperumit upaya pencarian ketika mereka menghilang. Sistem Kafala, Sponsorship System. Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah menggunakan sistem kafala, di mana status hukum pekerja asing bergantung sepenuhnya pada majikan mereka. Jika seorang pekerja melarikan diri, mereka dianggap sebagai buronan dan bisa ditangkap oleh pihak berwenang. Banyak TKW yang akhirnya memilih tetap tinggal di rumah majikan meskipun mengalami kekerasan karena takut dikejar aparat dan dipenjara. Keterbatasan akses komunikasi. Sebagian besar TKW yang hilang tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka karena dilarang memiliki telepon atau akses internet. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan baik, sehingga sulit meminta bantuan ketika berada di tempat asing. Selanjutnya, hambatan dalam proses pencarian TKW yang hilang. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan komunitas internasional, beberapa faktor membuat pencarian TKW yang hilang sangat sulit. Minimnya kerjasama dari pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi memiliki aturan ketat mengenai pekerja migran, dan seringkali mereka enggan memberikan akses ke data pekerja asing yang hilang. Upaya diplomasi seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan informasi tentang seseorang. TKW yang tidak bisa pulang meskipun ditemukan. Dalam beberapa kasus, TKW yang telah ditemukan justru kesulitan pulang karena masalah hukum atau finansial. Beberapa dari mereka harus membayar denda besar jika ingin keluar dari Arab Saudi karena dianggap melanggar kontrak kerja. Ketakutan dan trauma para korban. Banyak TKW yang mengalami kekerasan memilih untuk tetap diam karena takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka khawatir jika berbicara, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat dari majikan atau pihak berwenang. Berikutnya, kisah-kisah pencarian yang belum berhasil. Tidak semua TKW yang hilang dapat ditemukan. Beberapa keluarga masih terus mencari tanpa hasil, seperti kasus Dewi,
TKW asal Lombok. Dewi berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2003 dan terakhir menghubungi keluarganya pada tahun 2005. Sejak itu, tidak ada kabar lagi tentangnya. Keluarga telah melapor ke KBRI, menyebarkan informasi melalui media sosial, tetapi tidak ada petunjuk keberadaannya hingga saat ini. Kasus Sri Wahyuni, TKW asal Indramayu. Sri berangkat ke Arab Saudi melalui agen ilegal pada tahun 2010. Setelah beberapa bulan bekerja, ia sempat menghubungi keluarga dan mengaku mengalami penyiksaan. Setelah itu, kontak terputus. Upaya pencarian masih terus dilakukan, tetapi belum ada titik terang. Yang berikutnya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah TKW hilang? Meskipun banyak tantangan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Pemerintah perlu lebih ketat dalam mengawasi agen tenaga kerja, agar tidak ada lagi pengiriman TKW secara ilegal yang berisiko tinggi terhadap perdagangan manusia. Peningkatan edukasi bagi calon TKW. Sebelum berangkat, TKW perlu diberikan pelatihan dan informasi tentang hak-hak mereka, cara meminta bantuan, dan bagaimana menghindari bahaya perdagangan manusia. Peningkatan peran teknologi. Aplikasi seperti Safe Travel, penggunaan GPS di ponsel, serta pengawasan berbasis digital dapat membantu melacak keberadaan TKW secara lebih efektif. Kerja sama internasional. Indonesia perlu terus menjalin kerjasama dengan negara-negara tujuan TKW untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran. Banyak TKW yang hilang di Arab Saudi karena berbagai faktor, mulai dari perdagangan manusia hingga sistem hukum yang tidak berpihak kepada pekerja migran. Meskipun banyak yang berhasil ditemukan, masih ada ribuan lainnya yang nasibnya belum diketahui. Upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga, pemerintah, dan berbagai organisasi, tetapi tantangan yang ada membuat prosesnya sangat sulit. Sahabat inspiratifku, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana beberapa korban yang berhasil selamat mencoba membangun kembali kehidupan mereka setelah bertahun-tahun hilang di negeri orang. Bagaimana mereka menghadapi trauma? Dan apakah mereka benar-benar mendapatkan keadilan? Bagi tenaga kerja wanita, TKW, yang berhasil kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hilang di Arab Saudi, perjalanan mereka belum benar-benar usai. Banyak dari mereka yang harus menghadapi trauma, stigma sosial, kesulitan ekonomi, bahkan ketidakpastian hukum. Bagian keempat ini mengisahkan bagaimana mereka berusaha membangun kembali hidup mereka, meskipun kenyataan di tanah air seringkali tidak seindah harapan. Perjalanan pulang tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun telah ditemukan dan dinyatakan siap untuk pulang, tidak semua TKW bisa langsung kembali ke Indonesia. Banyak dari mereka menghadapi hambatan besar, seperti denda overstay dan masalah hukum. Banyak TKW yang telah tinggal di Arab Saudi selama bertahun-tahun tanpa dokumen resmi karena visa mereka sudah kedaluarsa. Dalam hukum Arab Saudi, pekerja migran yang tinggal melebihi izin akan dikenakan denda besar, yang seringkali mustahil dibayarkan oleh para TKW yang bahkan tidak memiliki gaji. Seperti dalam kasus Charmi binti Ilyas, TKW asal Cirebon yang hilang selama 31 tahun, pemerintah harus melakukan negosiasi panjang dengan pihak Arab Saudi untuk membebaskannya dari denda dan mengurus kepulangannya. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya ia bisa kembali ke tanah air. Majikan atau agen tenaga kerja ilegal seringkali menyita paspor dan identitas para TKW, sehingga ketika mereka ingin pulang, mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Seorang TKW asal Lombok, Dewi, yang hilang selama 15 tahun, ketika akhirnya ditemukan,
tidak bisa langsung pulang karena tidak memiliki paspor atau catatan resmi keberadaannya di Arab Saudi. Ia harus menjalani proses administrasi yang panjang di KBRI Riyadh sebelum akhirnya bisa dipulangkan. Beberapa TKW yang mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun merasa takut untuk pulang. Mereka khawatir akan diterima dengan buruk oleh keluarga atau merasa malu karena pulang tanpa membawa uang. Seorang TKW bernama Siti Halimah, yang hilang selama 12 tahun, awalnya menolak pulang karena merasa dirinya telah gagal. Setelah melalui pendampingan psikologis oleh tim KBRI, ia akhirnya setuju untuk pulang dan memulai hidup baru. Tantangan setelah kembali ke tanah air. Banyak yang berpikir bahwa begitu seorang TKW berhasil pulang, masalah mereka selesai. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Banyak dari mereka yang harus menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di Indonesia. Diterima atau dijauhi keluarga? Tidak semua keluarga menyambut kepulangan TKW dengan baik. Beberapa dari mereka justru kecewa karena TKW pulang tanpa membawa uang atau karena mereka dianggap telah gagal bekerja di luar negeri. Seperti dalam kasus Sri Wahyuni, TKW asal Indramayu yang hilang selama lebih dari 10 tahun. Saat ia pulang, keluarganya justru kecewa karena ia tidak membawa banyak uang seperti yang mereka harapkan. Akhirnya, Sri harus berjuang sendiri untuk memulai hidupnya kembali. Banyak TKW yang mengalami kekerasan fisik dan mental selama bertahun-tahun mengalami post-traumatic stress disorder, PTSD, setelah pulang ke Indonesia. Mereka sering mengalami mimpi buruk, kecemasan berlebihan, bahkan depresi berat. Wiwi asal Bandung Barat, yang hilang selama 13 tahun, setelah kembali ke Indonesia mengalami depresi berat. Ia sulit tidur, sering menangis tanpa alasan, dan mengalami ketakutan luar biasa saat melihat orang asing. Butuh pendampingan psikologis selama berbulan-bulan agar ia bisa mulai menjalani kehidupan normal kembali. Banyak TKW yang kembali ke Indonesia tanpa tabungan karena selama bertahun-tahun mereka tidak menerima gaji atau mengalami eksploitasi. Ketika mereka pulang, mereka harus mencari pekerjaan baru untuk bertahan hidup. Namun, sebagian besar dari mereka tidak memiliki keterampilan lain selain pekerjaan rumah tangga, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa akhirnya kembali menjadi buruh kasar atau terpaksa berutang untuk memulai usaha kecil-kecilan. Salah satu contoh adalah Yuli, TKW asal Indramayu yang ditemukan setelah 15 tahun hilang. Setelah kembali ke Indonesia, ia mencoba berjualan makanan kecil di kampungnya, tetapi usahanya tidak berkembang karena keterbatasan modal. Dukungan bagi TKW yang kembali. Apa yang sudah dan belum dilakukan? Meskipun banyak TKW yang mengalami kesulitan setelah pulang, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, memiliki program untuk membantu mantan pekerja migran kembali ke masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Namun, program ini belum menjangkau semua TKW yang pulang, terutama mereka yang kembali melalui jalur non-formal. Beberapa organisasi seperti Migrancare dan Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, aktif membantu para mantan TKW dengan pendampingan hukum, terapi psikologis, dan pelatihan keterampilan. Contohnya, Migrancare pernah membantu seorang TKW yang mengalami pelecehan di Arab Saudi untuk mendapatkan keadilan hukum dan kompensasi dari mantan majikannya. Banyak mantan TKW mengalami diskriminasi atau stigma negatif di masyarakat karena dianggap gagal atau tidak membawa hasil setelah pulang dari luar negeri. Padahal, mereka adalah korban eksploitasi dan kekerasan yang seharusnya mendapatkan dukungan, bukan penghakiman. Meskipun berhasil kembali ke Indonesia,
Banyak TKW yang harus berjuang keras untuk memulai kembali hidup mereka. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan finansial, trauma psikologis, hingga stigma sosial. Sebagian dari mereka berhasil bangkit dan membangun kehidupan baru dengan dukungan keluarga dan komunitas, tetapi banyak juga yang tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk mengambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Atas perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah-kisah Cermat channel berikutnya, yang keren beken penuh inspiratif. Dan saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.